Di sebuah negeri yang indah, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Tiara. Tidak hanya cantik, Tiara juga gadis yang pandai sekali menunggangi kuda. Saat ia bosan, ia akan berjalan-jalan dengan kuda kesayangannya. Ibu Tiara sudah lama meninggal. Itulah mengapa Tiara diasuh oleh ayahnya. Di suatu hari, ayah Tiara menikah lagi. Hidup Tiara berubah sangat drastis. Istri baru ayahnya dan juga dua saudari tirinya pindah ke rumah Tiara. Meski Tiara menatap kedua saudari tirinya dengan sangat lembut, namun kedua saudari tirinya enggan melihat Tiara. Mereka tampak sombong kepada Tiara. Suatu hari, karena alasan pekerjaan, ayah Tiara harus pergi ke luar kota. Tiara sangat sedih karena harus berpisah dengan ayahnya. Karena bagi Tiara, hanya ayahnya yang memperdulikannya. Tiara memeluk ayahnya. Air matanya membasahi pipinya. Dan itulah, pada saat pertama kalinya, ibu tirinya dan saudari tirinya merubah hidup Tiara menjadi sangat menderita. Tiara, malam ini kau harus tidur di loteng. Semua pekerjaan rumah sekarang kau sendiri yang akan mengerjakannya. Dengan air mata yang terus mengalir di pipinya, Tiara bertekad untuk melanjutkan hidupnya. Tiara tidak tahu harus bilang apa. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh ibu tirinya. Di malam itu, Tiara mengemasi barang-barangnya dan pindah ke loteng. Tiara duduk di atas kasur sambil menangis. Ia begitu merindukan ibunya. Keesokan paginya, Tiara mulai melakukan banyak pekerjaan rumah. Pagi-pagi sekali, Tiara mencuci pakaian ibu tiri dan saudari tirinya. Lalu Tiara menyapu seluruh lantai di rumahnya. Lalu dilanjutkan dengan membersihkan kamar ibu tiri dan saudari tirinya. Dan Tiara akan berlari dengan kencang ketika dipanggil oleh ibu tiri dan saudari tirinya. Kalau tidak, mereka akan mengamuk kepada Tiara dan menghina Tiara. Pada siang harinya, Tiara memasak untuk ibu tiri dan juga saudari tirinya. Sementara saudari tirinya dan juga ibu tirinya sedang bersantai di sofa. Mereka tidak melakukan apapun seharian. Ketika saatnya untuk makan, ibu tirinya tidak memperbolehkan Tiara untuk makan bersama dengan mereka. Dan Tiara hanya diperbolehkan untuk makan makanan sisa. Hari-hari pun telah berlalu. Tiara selalu melakukan pekerjaan rumah sendirian. Dia sering sangat kelelahan. Namun ibu tirinya dan juga saudari tirinya tidak merasa kasihan. Hei Tiara, pel lantainya yang bener dong. Lihat nih, lantainya masih kotor begitu. Itu saja kau tidak bisa mengerjakannya. Suatu hari, ada pengumuman di kota dari pihak kerajaan. Diumumkan kepada seluruh gadis di kerajaan Sakura.
Pangeran Justin akan mengadakan pesta dansa di istana. Semua gadis muda yang siap untuk menikah diundang ke pesta dansa ini. Ketika saudari Tiri mendengar pengumuman dari pihak kerajaan, mereka langsung berlari ke rumahnya dan memberitahu ibu mereka. "Ah, putri-putriku, tenang saja. Pasti kalianlah yang paling cantik di pesta dansa itu. Pangeran akan terpesona melihat kecantikan kalian. Pangeran pasti akan menikahi salah seorang dari kalian. Kita akan jadi kaya raya dan akan tinggal di istana yang sangat megah. Benar begitu kan, Bu? Tentu saja. Ayo kita berbelanja, membeli gaun yang mewah dan cantik untuk kalian." Ibu Tiri dan saudari tirinya pergi berbelanja. Tiara mendengarkan pembicaraan mereka, namun ia hanya dapat menyaksikan dengan sedih. Saudari tirinya sibuk menyiapkan diri untuk ke pesta dansa. Mereka berdua menjahit dress baru. Setiap hari, mereka akan bercermin dan berkata kepada diri sendiri, "Kita akan menjadi gadis tercantik di pesta dansa." Dan akhirnya, hari besar itu pun telah tiba. Saudari Tiri bangun pagi sekali memanggil Tiara. Tiara, aku sudah memanggilmu dari tadi. Dari mana saja sih kamu? Cepat siapkan air hangat untuk kami. Di hari itu, Tiara membantu saudari tirinya bersiap-siap, dan terkadang mereka memarahi Tiara. Hei Tiara, pelan-pelan sisir rambutku. Rambutku ini akan rusak karenamu. Dasar tidak becus. Ketika malam harinya, mereka pergi ke pesta dansa di istana. Mereka sudah sangat tidak sabar melihat pesta dansa yang sangat meriah itu. Putri-putriku sangat cantik sekali. Pangeran pasti akan terpesona melihat dua putriku yang cantik ini. Ibu, kakak, bolehkah aku ikut ke pesta dansa juga? Siapa kau ingin ikut dengan kami? Katanya, semua gadis muda boleh datang ke pesta dansa itu. Maksudmu kau akan datang dengan baju jelek ini? Kau ini mana punya gaun cantik seperti kami. Pangeran itu mencari permaisuri, bukannya mencari pembantu. Memalukan sekali kamu itu, Tiara. Biarkan saja dia sendirian di rumah. Ayo putri-putriku, kita berangkat sekarang. Ingat Tiara, kau harus mengerjakan semua pekerjaan rumah malam ini. Saat kami pulang nanti, rumah sudah bersih. Ibu Tiri dan saudari Tiri pergi ke istana dengan begitu riang, sementara Tiara ditinggal di rumah sendirian. Tiara sangat sedih dan akhirnya menangis. Tiara sangat ingin untuk pergi ke pesta dansa di istana. Namun ia merasa tidak mungkin bisa pergi karena ia tidak memiliki gaun pesta. Mereka kejam sekali kepadaku. Aku juga ingin pergi ke pesta dansa. Ayah, ibu, Tiara merindukan kalian. Tepat saat itu, muncullah sebuah cahaya yang berkilauan. Awalnya, Tiara tidak mengerti apa itu. Tiara melihat ke arah cahaya itu. Dan tiba-tiba, muncullah seorang peri cantik di tengah-tengah cahaya. Gadis yang cantik dan baik, jangan menangis. Kamu juga akan datang ke pesta dansa. Tiara tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu Tiara bertanya kepada peri cantik itu,
Bagaimana caranya untuk aku bisa pergi? Lihatlah aku. Aku tidak punya gaun pesta seperti mereka. Jangan khawatir. Aku di sini membantumu. Tiara tidak mengerti kenapa peri menginginkan sebuah labu. Tetapi Tiara tetap melakukan seperti perintah peri. Lalu Tiara pergi ke dapur dan mengambil sebuah labu yang berukuran besar. Dengan tongkat ajaibnya, peri mengubah labu menjadi kereta kuda yang sangat indah. Tiara sangat kagum melihat kereta kuda yang telah diubah peri untuknya. Saat tongkat ajaib peri menyentuh Tiara, maka baju Tiara berubah menjadi gaun pesta yang sangat indah. Dan sandal Tiara berubah menjadi sepatu kaca yang sangat indah. Wow, gaunnya indah sekali. Aku sangat menyukainya. Sekarang saatnya pergi ke pesta dansa. Dan jangan lupa, kau harus kembali sebelum jam 12 malam. Karena pada saat itu, semuanya akan kembali ke asalnya. Tiara mendengarkan apa yang dikatakan peri dengan seksama. Lalu Tiara menaiki kereta kuda dan pergi ke istana. Kereta indah yang dinaiki Tiara berhenti di depan istana. Lalu Tiara memasuki istana. Semua mata melihat kepadanya. Dia terlihat sangat cantik dan anggun. Tiara terlihat seperti seorang putri. Ibu tiri dan saudari tiri tidak berhenti memandangi Tiara yang sangat cantik di ruang pesta itu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa putri yang sedang mereka lihat adalah Tiara yang mereka perlakukan bagaikan pembantu. Lalu pangeran tiba-tiba muncul di tangga istana. Pangeran memandangi gadis cantik ini, dan ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Pangeran berjalan menuruni tangga dan dilihat oleh semua undangan yang hadir. Pangeran terlihat sangat tampan sekali. Matanya tertuju kepada Tiara. Saudari tiri sangat senang melihat pangeran datang ke arah mereka. Lihat, pangeran datang ke arahku. Bukan, dia mendatangiku. Namun pangeran melewati mereka begitu saja. Dan pangeran berhenti tepat di depan Tiara. Maukah kau berdansa denganku? Tiara mengangguk sopan mengiyakan ajakan pangeran. Lalu pangeran dan Tiara berdansa dan dilihat oleh semua tamu undangan. Sepanjang malam itu, mereka terus berdansa. Tentu saja, Tiara tidak merasakan waktu yang berlalu. Pada saat itu, akhirnya Tiara melihat ke arah jam dinding. Ternyata hampir tengah malam. Tepat saat itu, Tiara teringat pesan dari peri. Sekarang saatnya pergi ke pesta dansa. Dan jangan lupa, kau harus kembali sebelum jam 12 malam. Karena pada saat itu, semuanya akan kembali ke asalnya. Karena panik, Tiara berlari dengan sangat kencang dan meninggalkan pangeran tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ketika berlari menuruni tangga istana, salah satu sepatu kaca Tiara terlepas. Tetapi Tiara tidak punya waktu untuk kembali mengambilnya. Saat Tiara berlari menjauh dari istana, jam menunjukkan tengah malam dan semuanya berubah menjadi seperti semula. Gaun Tiara berubah menjadi baju lamanya. Tiara pulang ke rumah dengan nafas terengah-engah. Lalu ia langsung masuk ke kamarnya. Tiara memikirkan malam yang begitu menakjubkan yang telah ia lalui. Tiara membayangkan sosok pangeran yang memperlakukannya dengan begitu hangat. Tiara telah jatuh cinta kepada pangeran. Hampir tidak mungkin bagi pangeran untuk menemukan dirinya. Dan walaupun ditemukan, pangeran kemungkinan besar tidak mengenalinya. Ketika pangeran mengejar Tiara, ia melihat sepatu kaca di tangga istana. Lalu pangeran mengambil sepatu kaca itu dan berkata kepada pengawal, Pengawal, temukan pemilik sepatu ini. Meskipun harus meminta semua gadis di kerajaan untuk mencobanya. Tiara tertidur dan ia bermimpi bertemu dengan pangeran. Di dalam mimpinya, Tiara sedang duduk berdua dengan pangeran. Tiara bercerita bahwa ia sangat bahagia dapat mengobrol dengan pangeran. Mereka dikelilingi bunga-bunga yang cantik, membuat suasananya sangat romantis. Keesokan harinya, pengawal pangeran mengetuk setiap pintu rumah di kerajaan. Pengawal mencari gadis pemilik sepatu kaca itu. Para gadis itu mencoba sepatu kacanya. Mereka mencobanya dengan penuh semangat. Namun tidak ada satupun yang pas kakinya mengenakan sepatu kaca itu. Lalu pengawal tiba di rumah Tiara. Pada saat itu, Tiara sedang membersihkan kamar mandi. Tiara tidak mengetahui bahwa pengawal datang ke rumahnya. Ibu tiri dan saudari tiri juga sengaja tidak memberitahu Tiara tentang kedatangan pengawal. Pengawal memberitahu tentang maksud kedatangan mereka untuk mencari pemilik sepatu kaca yang dapat mengenakannya akan ke istana untuk menemui pangeran. Kedua saudari tirinya tidak ada yang berhasil mengenakan sepatu kaca itu. Mengapa tidak datang lagi besok? Hari ini putri-putriku kelihatan lelah sekali. Kaki mereka pasti membengkak, sehingga sepatunya tidak muat di kaki mereka. Akhirnya, Tiara telah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Tiara pergi ke ruang tamu. Betapa terkejutnya Tiara karena melihat ada dua pengawal di halaman rumahnya. Lalu Tiara berlari secepat mungkin untuk menemui pengawal. Berhenti, tolong jangan pergi. Aku juga ingin mencoba sepatunya. Yang benar saja, Tiara. Kau ini begitu memalukan sekali. Masuk saja ke dapur. Kau ini kan pembantu. Jangan mimpi menjadi tuan putri. Tolong diam. Pangeran memerintahkan agar semua gadis di kerajaan mencoba sepatunya. Semua gadis berhak mencobanya. Saat Tiara mencoba sepatu kaca itu, semua orang kaget karena sepatu itu pas sekali di kaki Tiara. Gadis muda, apa kau pemilik sepatu ini? Tiara mengangguk mengiyakan. Silahkan ikut kami ke istana. Akhirnya, Tiara pergi ke istana bersama dengan pengawal.
Dan pengawal tersebut membawa Tiara kepada pangeran di istana. Ketika pangeran menatap mata Tiara, maka ia tahu bahwa gadis yang dilihatnya adalah gadis yang berdansa dengannya di malam itu. Pangeran mendekati Tiara dan berkata, Akhirnya aku menemukanmu. Maukah kau menikah denganku? Dengan terharu karena bahagia, Tiara menerima lamaran dari pangeran. Lalu Tiara menikah dan hidup bahagia di istana.